Oke, lanjut Mas tentang lingkaran setan yang Ya. bisa mempengaruhi jiwa manusia. Jadi supaya kita menuju ke jiwa yang tenang. Jadi supaya jiwa ini harapan manusia itu atau cita-cita manusia itu kan kepingin menuju ke jiwa yang tenang kan gitu. Lah, untuk menuju ke situ ya harus kita pahami rentetan diri kita itu. Diri kita itu terbentuk dari apa, perilaku kita itu terbentuk dari apa, kenapa saya melakukan ini, kenapa melakukan itu, kenapa saya paham ini, kenapa saya paham. Ini dari mana dulu? Kita harus pahami. Kenapa saya melakukan hal yang tidak sadar, kenapa saya mampu melakukan hal yang sadar. Ini dari mana? Harus kita pahami semua. Baik itu konteks secara ilmu maupun konteks secara pengetahuan dalam kehidupan yang di luar bicara tekstual ilmu. Harus kita pahami. Nah, kalau kita sudah paham tentang biang masalah pada diri kita itu, penyebabnya, mulai memproses pada diri kita untuk yang dikatakan jihad, yang dikatakan perang melawan hawa nafsu diri. Karena tahu pembentukan hawa nafsu itu dari mana. Kalau nggak tahu, hanya kata-kata nanti perang hawa nafsu. Sementara dia nggak tahu hawa nafsunya itu bentuknya seperti apa. Selalu akan mengalami ketidaksadaran dalam perilaku. Kalau orang nggak tahu esensi hakikat hawa nafsu atau hakikat lingkaran setan tadi. Akhirnya, kalau dia tidak memahami, dia akan terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah henti. Dan nanti mempengaruhi emosional diri dalam hal ini adalah kolerasinya, koneksinya itu kepada jiwa yang tidak tenang. Jadi hari per hari itu selalu mengalami suatu kekhawatiran-kekhawatiran akhirnya. Ini yang harus kita kenali dulu supaya kita tidak tertipu untuk menjalani sesuatu atau tidak tertipu untuk menjalani suatu proses perjuangan itu yang dikatakan jihad pada diri kita. Jadi kan jelas nanti kalau kita ketahui di diri kita ada musuh dalam bentuk hawa nafsu, dalam bentuk lingkaran setan, terus yang apa namanya penyebab dari kemunculan hawa nafsu dan lingkaran setan ini kita ketahui semua dari pengaruh. Kenapa harus kita ketahui itu? Karena yang pertama, kalau kita tidak memahami bahwa perilaku pikiran kita yang membentuk hawa nafsu itu dari pengaruh, kita nggak tahu kebenaran tentang hubungan gitu. Begitu kita menyadari bahwa hubungan inilah yang selalu membawa pemahaman-pemahaman yang seakan-akan ini membawa dua, Pak. Dua apa ya? Dua pengetahuan. Misalnya gini, saya diberikan suatu pemahaman ilmu, misalnya khususnya ilmu-ilmu bijak. Ilmu bijak itu pasti ya nilai-nilai ilmunya atau kata-katanya itu pasti bagus. Tapi jangan salah, di situ tetap kalau tidak kita pahami benar, tetap membawa nafsu, hawa nafsu. Makanya, maaf,
banyak orang tertipu oleh ilmunya sendiri. Artinya, tertipu ilmu itu adalah lingkaran setan, adalah permainan hawa nafsu. Misalnya, contoh yang sederhana. Saat saya ini merasa banyak ilmu identik pada diri saya itu nanti merasa menjadi manusia yang lebih dari umumnya manusia lain. Ini emosional itu pasti muncul. Yang bentuknya adalah bisikan setan seperti itu. Ya di situ apa? Ya itu hawa nafsu gitu. Kebanyakan orang nanti yang numpuk-numpuk ilmu itu terjebak di situ tanpa sadar. Karena apa? Hubungan itu sangat mempengaruhi. Maaf, misalnya jenengan gitu, ilmunya tinggi ya, banyak pemahaman-pemahaman. Begitu saya mendengarkan, saya ada kebanggaan terhadap diri saya. Hebat, bagus. Nah, begitu saya sampaikan, jenengan kok hebat. Disitulah muncul itu. Bisikan setan muncul. Yang namanya hawa nafsu itu. Itu perilaku pikiran yang tidak laku selalu terjebak di situ. Jadi, kalau kamu mau berperang sama setan, lingkaran setanmu, hawa nafsunya, hawa nafsumu, itu tidak bisa diselesaikan dengan ilmu. Karena didapatkan dari laku atau hubungan, ya kamu harus menyelesaikan dalam bentuk laku, dalam bentuk hubungan. Ojo numpuk-numpuk ilmu tapi kamu nggak laku. Kan pasti tertipu pada ilmu. Tapi kalau kamu berilmu laku, semakin memahami kamu atau semakin bertambah ilmu. Sekalian di situ proses perjuanganmu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri. Karena kamu harus kembali ke fakta hubungan itu sendiri. Kamu mendapatkan ego, mendapatkan lingkaran setan, mendapatkan hawa nafsu, itu hasil dari hubungan, fakta hubungan. Harus kamu kembalikan ke benang merahnya lagi, gitu loh. Dalam perjuangan itu, dalam berjihad itu. Kalau hanya menumpuk-numpuk kata-kata yang katanya ilmu, pahamin di ilmu itu, begitu laku, perdaya nafsunya akan tidak disadar. Kesadaran itu hanya bisa dijalani dengan pembuktian laku. Nggak bisa dipahami dengan hanya ilmu. Karena pembentukan lingkaran setan itu pada hakikatnya dibentuk oleh ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, ego kita pasti semakin tinggi. Atau lingkaran setannya semakin besar. Nah, kita sadar enggak di sini. Kalau nyadarinya hanya di ilmu, ya akhirnya nggak sadar bahwa dia masih di lingkaran setan. Seharusnya dia harus menjadi penyaksi kehidupan kembali. Apa benar saya itu dipengaruhi? Lah, disitulah akhirnya kita menyadari semua gerakan, semua komunikasi hubungan. Oh, titik-titik pengaruhnya kita baru tahu gitu. Oh, iki sing garai aku dadi hawa nafsu. Garai. Ada letupan orang ngomong nggak enak, kita sadar. Begitu saya membalas ketidakenakan, berarti gerakan hawa nafsu yang muncul dan kita sadari. Akhirnya disitulah kita jihad melawan hawa nafsu yang sesungguhnya atau jihad dari lingkaran-lingkaran setan pada diri kita itu yang sesungguhnya. Nggak bisa cuman direnungkan
isu awan sore buka kitab, gak bisa. Karena benang merahnya bukan dari kitab gitu loh. Kalau kita baca kitab terus mari ono bisikan iblis, ya mungkin bisa diselesaikan dengan kitab itu. Iki munculnya iblis itu dari hubungan kehidupan, hubungan yang mempengaruhi diri manusia. Jadi disitulah kerak, biang kerak dari hawa nafsu, disitulah biang kerak dari nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai luhur yang bisa dianalogikan sebagai malaikat. Kita kembalikan di situ juga ada apa pengaruh yang namanya sifat-sifat Tuhan gitu. Semua ada di situ asal muasalnya. Ilmu kanti lakunya berjalan. Akhirnya kalau di di apa dipahami secara nilai-nilai kepekaan, kita tahu omongan pengaruh itu. Oh, kalau ini apa namanya? Manusia seperti ini identik ke hawa nafsu seperti ini. Kita akan tahu akhirnya. Karena kita sudah mengenali nafsu kita. Akhirnya kita bisa memprotek supaya kita tidak dipengaruhi kan gitu. Kenapa kok bisa tidak dipengaruhi? Karena kita kenal perilaku hawa nafsu, perilaku setan itu kenal. Dalam bentuk apa mengenalinya? Dalam bentuk, yaitu tadi, kembali ke habitat awal, asal terbentuknya hawa nafsu. Kita harus masuk rimbanya itulah. Baru kita kenali lah apa pengaruh-pengaruh hubungan. Oh, ini yang membentuk saya. Begitu kita oh yang ini yang membentuk nafsu pada diri saya, lah baru kita ketahui masalahnya. Cara memeranginya sudah jelas. Sudah tidak hanya bicara tentang pengobaran. Jihad fisabilillah, perangi hawa nafsu, tapi gak paham rentetan proses kenapa ada hawa nafsu, rentetan proses kenapa ada lingkaran setan pada diri kita. Makanya menjadi hal yang nggak aneh, ketidaksadaran itu selalu berkeliaran dalam kehidupan yang dikuasai. Jadi ketidaksadaran itu salah satu contoh, itu ciri-ciri yang dikuasai hawa nafsu atau ciri-ciri yang dikuasai oleh lingkaran setan. Nah, kalau kita paham itu, akhirnya menjadi sadar. Begitu sadar, ya kita sudah tidak nanti keluar dari lingkaran nafsu itu sendiri, lingkaran setan itu sendiri. Makanya gini, Pak, orang itu ada yang menuduh-nuduh setan, tapi perbuatannya tetap seperti setan. Kira-kira manusia seperti itu banyak atau tidak dalam kehidupan? Banyak banget. Yang diomongkan hal-hal yang benar gitu. Ini hal-hal yang benar itu identik sebenarnya kan dengan kesadaran. Tapi dia masih dikuasai oleh alam ketidaksadaran dia dalam menjalani hidup. Karena apa? Saya dilingkari nafsu, dilingkari setan pada dirinya sendiri. Dan ini faktanya seperti itu. Karena apa? Dia tidak tahu esensi dari hawa nafsu itu sendiri. Esensi dari lingkaran setan. Jadi hanya eksploitasi apa namanya kambing hitam. Oh, hati-hati dengan hawa nafsumu. Tapi gak ada apa hawa nafsu. Hati-hati dengan bisikan setan. Tapi gak harus setan kok. Karena akhirnya lucu gitu loh. Kita melihatnya lucu. Disitulah
kita bisa melihat kemunafikan perbuatan itu jelas. Kita lihat gak sesuai dengan kata yang diucapkan. Jadi antara yang dijalani sama yang diucapkan itu nyempal. Jadi lek sing diucapkan itu koyok-koyok bahasa dewa, bahasa malaikat, saat jalani itu bahasa setan. Jadi pecah gak karu-karuan menungso. Lek wayahe ngelakoni dadi setan, lek wayahe ngomong dadi malaikat. Dan iku akeh. Apakah dalam spiritual itu salah? Kalau dia mau benar-benar berproses, tidak ada kesalahan pada diri manusia. Karena manusia itu berbuat salah, atau berbuat dosa, atau berbuat kekeliruan dalam menjalani hidup. Karena dia secara hakikat dia nggak sadar gitu. Meskipun itu tetap ada konsekuensi, tetap akan menerima akibat-akibat yang sesuai perbuatannya tetap. Tapi kalau manusia itu saya sadar ya tidak akan melakukan hal. Jadi ucap laku itu berjalan hal di titik yang sama, gak nyempal. Memahami tentang hakikat setan, hawa nafsu, itu sangat-sangat penting. Karena nanti esensinya di kesadaran. Sadar dalam berhubungan, sadar dengan pengaruh hubungan, mana yang baik, mana yang buruk. Kita kenali bukan karena kata-kata, tapi di balik kata-kata kasus nyata. Nah, kalau kita hanya mengenali di kata-kata, kita nggak tahu kalau kata-kata untuk menipu dengan gaya moralitas seperti orang itu ngomongnya kayak dewa, lakunya kayak setan. Kini nggak paham itu. Kini ku lagi ngomong ambek setan, dipengaruhi setan tapi macak dewa iso gitu. Gak sadar. Makanya kalau untuk berperang melawan diri sendiri itu dibutuhkan kesadaran. Karena apa? Ya itu tadi yang membentuk diri kita itu sebenarnya adalah hubungan dalam menjalani kehidupan. Nah, itu harus kita kembalikan lagi posisinya untuk menyadari di sisi itu. Supaya kita mengenali ketidaksadaran diri kita. Akhirnya antara yang diucap sama yang dilakukan itu sama. Makanya kenapa goncangan jiwa itu selalu terbentuk pada diri manusia. Ya karena itu yang diucap sama yang dijalani nggak seimbang atau nggak sama. Sing diucap itu ngomongnya hal-hal sing bahasa-bahasa tadi malaikat moralitas tinggi. Tapi yang dijalani itu tetap dikuasai oleh hawa nafsunya atau dikuasai oleh setan-setan pada diri. Mana mungkin gitu menemukan suatu jiwa yang tenang. Ini loh ketidakseimbangan ini loh. Kalau orang nggak sadar itu tetap melakukan, tapi kalau sadar pasti ada perubahan itu. Ya biang kerok dari jiwa yang nggak tenang ya ini gitu. Makanya dikatakan munafik, tukang goro. Dari penuduhan itu sudah menunjukkan identik manusia yang jiwanya nggak tenang. Gitu. Nah, kalau kamu manusia kalau mencita-citakan ketenangan jiwa, ya kudu podo antara sing diomong ambek sing dilakon. Yang dikatakan bahasa dalam kata itu namanya jujur. Ya kan kudu jujur. Apa sing kau ngomong itu jujur ambek sing sama dengan apa yang kamu jalani. Lah itu gak perlu teori tentang golek jiwa tenang wis pas tak jamin tenang kalau gitu. Gak tenang itu karena nggak sama, nggak seimbang. Jadi kata dimunculkan oleh pikiran.
Jadi lek pikiran iki isine nafsu, isine kecerdasan intelektual, isine hawa nafsu. Jadi iso macak macam-macam, Pak. Pikiran itu. Macak dadi dewa iso, macak dadi malaikat iso, macak dadi manusia yang bermoral bisa. Lah posisi laku itu ada di batinia. Lah ini kudu hidup disatukan antara batin dan apa intelektual atau pikiran manusia. Logika manusia ini harus disinergikan, disatukan gitu. Supaya kita tahu, manusia itu tahu fungsi, hakikat fungsi dari kapasitas pikiran dan kapasitas batin. Pikiran itu penting bagi manusia, logika itu penting, intelektual penting, impian-impian penting dari sisi kapasitas. Batin sangat penting dari proses membentuk manusia yang gentleman, mengakui kesalahan pikirannya dewi, mengakui kesalahan hawa nafsunya sendiri, mengakui setan-setan pada dirinya. Akhirnya yo gak gampang nuduh wong iku, oh anjene iku uripe koyo setan. Padahal kene pas nuduh iku yo mungkin lebih lebih akeh anake dhewe gitu setane daripada yang kita tuduh. Lah iki kan kudu disadari semua. Lah itu permainan intelektual. Nuduh-nuduh itu. Batinnya nggak jalan. Jadi intelektual itu jelas posisinya, Pak. Intelektual itu untuk menjalani, bahasanya gini, untuk bertahan hidup di dunia itu dibutuhkan intelektual. Kini butuh mangan. Itu fungsi intelektual sangat penting. Cara golek supaya iso mangan. Intelektual, Pak. Tapi lah intelektual itu isinya setan. Bisa bayangkan, Pak. Intelektual isinya setan. Podo golek tapi si jine lek intelektual setan itu golek nyolong, ngerampok, goroi wong. Jadi mengalih fungsikan intelektual itu tadi setan. Setan intelektual itu posisinya jelas gitu. Untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, kerja, oleh duit. Ini intelektual semua. Ngobrol, dan dedek bengek. Ini jelas intelektual. Terus di situ ada imajinasi, cita-cita. Penting selama difungsikan pada tempatnya. Lek gak difungsinya pada tempatnya, kok yo khayal-khayal koyo nuduh setan padahal gak ngerti setan. Ini kan dari daya khayal. Salah fungsi itu, imajinasi. Akhirnya aku dibisikin setan. Begitu ditakon, begitu aku ngomong, aku dibisikin setan. Kata-kata setan ini khayalanku kan. Begitu aku ditanyai secara intelektual, apa setan? Karo, repot. Bentuknya kaya apa? Ono meneh sing rada paham. Setan ini hawa nafsuku. Begitu ditanya, apa nafsu? Hawa nafsu. Ya perbuatan buruk. Iya. Semua orang itu tahu hawa nafsu itu perbuatan buruk. Tapi kena apa kon? Kan gitu. Kok iso berbuat buruk? Balik meneh, ya mergo aku dibisiki setan. Mulek ndek kono. Mulane dikatakan lingkaran setan. Karena karo jawabannya kabeh, diulek-ulekno, diuter di pikiran kabeh. Kan gitu masalahnya. Lah, karena menungso karo fungsine awake dhewe. Intelektual itu diberi anugerah intelektual untuk apa? Diberi anugerah imajinasi untuk apa? Diberi anugerah batinia untuk apa? Karo fungsine. Akhirnya campur gitu. Begitu campur, ya wes seruat urip. Kene maksud sekali-kali sekali-kali kene belajar ojo nyuntuh menungso tok, nyuntuh kewan.
Sing jelas-jelas nek kono gak duwe imajinasi, ya kan? Artinya memfungsikan imajinasi pada dirinya hewan ini itu dengan fungsi yang benar. Intelektual sing jarene apa itu? Kalau manusia itu pakai nurani, kalau binatang itu pakai insting kan gitu. Ini loh sudah jadi masalah kata-kata dua ini. Seakan-akan terpisah fungsinya manusia dengan binatang. Padahal menungso itu yo aslinya binatang gitu loh. Yang lebih cerdas. Kan gitu sih. Secara genetika kan sudah ada, Pak. Bahwa manusia itu adalah jenis makhluk melata. Saya lupa dalam rangkaian apa biologi itu tentang itu jelas rangkaiannya. Manusia itu dikategorikan serumpun gitu dengan binatang. Makanya nggak jauh beda, binatang ya punya pikiran, cuman nggak lebih bagus seperti manusia, tapi intinya dia punya pikiran. Dia juga punya imajinasi, tidak sebagus manusia. Dia juga punya batin sebenarnya, tapi tidak seperti kita. Kenapa kok tidak seperti kita? Ya mergo manusia itu yang lebih ruwet daripada gitu loh, daripada binatang. Nah, gak podo. Lek kene madakno, ya kira-kira jiwanya akan tenang. Binatang jiwanya paling tenang, Pak, daripada manusia. Karena dia nggak memfungsikan energi yang anugerah yang dia terima intelektualnya. Kini dikatakan intelektualnya mergo dianggap sekolah. Wong iku wong intelek apa S3 yo ngono kan. Intelek itu identike ambek formalitas. Lek wis mlebu kuliah ngono intelek. Jadi sing gak tahu sekolah gak intelek. Karena kira gitu. Padahal intelek itu gak ono urusannya ambek sekolah. Gitu. Gak ono urusannya ambek titel. Kamu intelek gak dalam menjalani hidup untuk bertahan dengan nilai-nilai moralitas itu loh. Kewan ini gak tahu, Pak. Aneh-aneh. Sing aneh-aneh gini. Lek kini menjalani dengan semua penduduk khususnya bumi, binatang, tumbuhan, manusia itu. Urip di bumi itu tujuannya. Fungsi tujuan yang sesungguhnya itu bertahan hidup. Mulane butuh mangan, butuh nyehatno awak, butuh nyehatno pikiran. Itu rangkaiannya adalah bertahan hidup. Mergo alih fungsi dari pikiran itu campur aduk, malah fungsinya gak bertahan hidup gitu. Imajinasi juga untuk bertahan hidup sebenarnya. Batin pun untuk bertahan hidup sampai menuju akhirat gitu. Atau kalau saat di sini sampai menjadi jiwa-jiwa yang tentram atau pikiran yang tenang gitu. Mergo gak paham iki. Jadi setan ini bisa melayu nang imajinasi, iso melayu nang intelektual, iso melayu keluyuran di jerone awake, iso melayu nang batin kadang-kadang. Jadi setan ini juga berani membisiki batin manusia. Mana diarani lingkaran setan ya nggak salah, diarani lingkaran setan. Malah nih sekali-kali lah manusia itu seharusnya gitu. Jangan belajar kepada manusia, ya. Sekali-kali belajar pada tumbuhan, belajar pada binatang supaya paham. Kini kalau saya itu kadang-kadang kalau melihat binatang, saya ngamati binatang. Kadang-kadang jahe, Pak. Nang awakku dhewe. Kene katene dadi tentrem, tenang uripe, kepingin jiwanya tenang. Kok wangel men ya? Gak koyo kewan nih. Kewan itu mulai lahir procot sampai tuwek. Iku tenang tok uripe. Lah kene wangel men. Menungso. Loh, kadang-kadang cemburu, Pak. Loh, iku, Pak. Iki ono opo ya? Loh.